언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Gojin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab 36 ya, melanjutkan bab yang kemarin. Di bab 36 ini kita akan belajar dua pola kalimat ya. Itu yang pertama ada ao buida atau ao bu yoyo atau ao buimnida kalau dalam bentuk nida. Jadi kalau ini ao bu yoyo atau buimnida ini artinya adalah terlihat gitu ya atau kelihatan. Jadi kalau ada kata belakang kalau ada kalimat belakangnya bu yoyo atau buimnida ini artinya adalah kelihatan. Misalnya kelihatan rapi, kelihatan cantik, kelihatan tampan ya seperti itu ya. Kalau ini yang kedua ini ada kata ke. Ke itu fungsinya adalah merubah kata sifat menjadi kata keterangan. Oke, jadi lebih simpelnya gini aja ya. Kalau ada kata ke di belakang kata sifat itu artinya adalah secara gitu ya. Misalnya yebeda itu cantik, kalau yebeke secara cantik gitu ya. Pokoknya kalau ada ke artinya secara atau dengan cara gitu ya. Sekarang kita bahas yang judulnya terlebih dahulu ya Yorpun. Kalau ada kalimat seperti ini kita penggal dulu dari partikel subjeknya. Partikel subjek itu ada 4 ya, ada i, ada ga, ada en, ada nen gitu ya. Kita penggal di sini. Tanjonghan musep itu penampilan, musep penampilan, tanjonghan yang rapi, cowa boyoyo kelihatan bagus ya, penampilan yang rapi kelihatan bagus atau penampilan yang rapi itu enak dipandang gitu ya Yorpun. Sekarang kita bahas yang ini percakapan antara tuan yang dewail ya, percakapan antara tuan dan Rian dan juga Banjang. Banjang itu artinya adalah mandor ya. Coba kita artikan pelan-pelan. Tuan bilang, Rian sih, saya jago boke 잘 어울리네 gitu ya, 잘 어울리네요. Rian, pakaian kerja yang barumu ya, pakaian pekerjamu yang baru, jal itu dengan baik ya, jepaulita itu serasi dengan baik ya gitu. Jadi pakaian kerjamu yang baru itu serasi dengan baik ya gitu ya. Maksudnya itu apa? Pas sekali ya, serasi dengan baik itu pas sekali, cocok sekali gitu ya. Kreo, begitukah? 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서. Partikel nen kita penggal di sini ya. 저는 saya, terus kita penggal dari kata penghubungnya. Kata penghubung ada so, ada mion, ada mionso, ada nika. Ya, pokoknya itu ya. Kita penggal dari sini. Jadi saya so, sebab yaheo harus menaikkan sampai leher resletingnya gitu ya. Cum itu sedikit, bulpion tidak nyaman, hande jadi sedikit tidak nyaman, nende itu bisa diartikan jadi, bisa diartikan akan tetapi, bisa diartikan tanda koma gitu ya, antara tiga itu pokoknya. Jadi sedikit tidak nyaman, nde akan tetapi, tuan sinen saudara tuan, 괜찮아요 apakah tidak apa-apa gitu ya. 좀 그렇기는 한데 sedikit begitu sih an데 akan tetapi 이렇게 해야 작업할 때 jadi
harus begini supaya saat bekerja itu dikarenakan akan jadi aman, gitu ya. Tuan si Mali macayo, partikel i, partikel subjek ya, omongannya saudara Tuan itu benar sekali, gitu ya. Kerigo, kemudian 지금 두 사람 단정한 모습이 좋아 보여요. Partikel i, partikel subjek ya. Kemudian penampilan yang rapi kalian berdua sekarang itu terlihat bagus. Maksudnya itu enak dipandang. Chomira, ira itu artinya walaupun ya, walaupun chom pertama kalinya chom 불편 하겠지만, jadi sedikit tidak nyaman ya. Ket itu pastinya ya, pastinya itu sedikit tidak nyaman. Jiman akan tetapi 익숙해지면 ya, myon itu jika sudah jida menjadi ya, jika sudah menjadi terbiasa. Jadi jida itu menjadi ya, jika menjadi terbiasa. 괜찮을 거예요. 을 거예요 itu kemungkinan akan tidak apa-apa. Gitu ya 여러분 ya. Coba kita dengarkan 36과 단정한 모습이 좋아 보여요. 대화 1. 리안 씨, 새 작업복이 잘 어울리네요. 그래요? 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서 좀 불편한데 투안 씨는 괜찮아요? 좀 그렇기는 한데 이렇게 해야 작업할 때 안전하니까요. 투안 씨 말이 맞아요. 그리고 지금 두 사람 단정한 모습이 좋아 보여요. 처음이라 좀 불편하겠지만 익숙해지면 괜찮을 거예요. Sekarang kita bahas coba ini ya, kata sifat ya, kata sifat kalau ada kata cida itu artinya adalah menjadi. Ini dilekatkan pada kata sifat dan menyatakan perubahan suatu keadaan. Udah terlalu bertele-tele ya, simple aja. Pokoknya kalau ada kata cida itu artinya menjadi, gitu aja ya. Kalau ini geroginan hande ya, ini gerogi itu kan artinya geroge itu seperti itu ya, hande ya, memang seperti itu, akan tetapi gitu ya, nggak usah terlalu bertele-tele ya, dipakai ketika pembicara menyatakan bahwa dirinya lah ribet ya. Pokoknya kalau ada ini geroge atau gerogi kan begitu ya, memang begitu sih, nde akan tetapi, gitu aja lah ya artinya itu. Sekarang kita bahas yang ini, coba kita bahas yang soalnya. Tuanqua rihanen, partikel subjek en dan ika ya, kita penggal di sini. Rihan dan tuan musen osel ipko isoyo, koit itu artinya adalah sedang ya, sedang. Ipta mengenakan atau memakai baju apa itu ya. Du saramen partikel subjek ya, dua orang itu koit sedang mengenakan pakaian kerja C yang baru gitu ya. Nomor 2, Rihanen we 새 작업을 불편해요. Saudara Rihan, W kenapa tidak nyaman tidak nyaman terhadap pakaian kerjanya yang baru gitu ya. Jawabannya adalah ini. 지퍼를 목까지 올려야 해서. So itu artinya sebab. Yaheo artinya harus, sebab harus menaikkan, olita itu menaikkan, oli menjadi olio ya kan, sebab harus menaikkan sampai leher jipo resletingnya. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang ohwi ya, kosakata 1 ya. Ini ada bukjang. Bukjang itu artinya adalah busana ya. Coba busana. Cakopbuk itu artinya adalah pakaian kerja. Uniform itu seragam. 단정하다 itu rapi. 깔끔하다 itu bersih ya. 단추를 잠그다 itu artinya adalah mengancingkan kancing atau memasang kancing. 지퍼를 올리다 itu menaikkan. Jipo itu artinya adalah resleting ya. Nektai를 매다
memakai dasi. Danjural pulta, pul itu artinya melepas ya, melepas. Danju, danju itu adalah kancing, melepas kancing. Jiporel nerida, menurunkan resletingnya. Nektairel pulta, mencopot atau melepas dasi, gitu ya. Coba kita artikan yang ini ya. Saya besarkan terlebih dahulu. Oke. Kalau ada kalimat seperti ini ya, nanti kita penggal dulu dari partikel subjeknya. Partikel subjek itu apa? Partikel subjek ada en, ada nen, ada i, ada ga. Kita penggal dari partikel subjeknya. Jadi partikel subjeknya ini kita penggal. 작업장에서는 작업복을 입어야 해요. Jadi di tempat kerja, ya heyo itu artinya harus, ibta mengenakan atau memakai pakaian kerja. Terus uniform을 입으니까 di saat tidak ada partikel subjek ya, en, tidak ada partikel subjek en atau nen atau i atau ga, kita penggal dari kata sambungnya. Kata sambung itu apa aja? Ada ada so, ada nika, ada mion, ada mionso, ada nende ya, seperti itu ya. Ini kata sambungnya pakai nika. Nika itu artinya dikarenakan. Dikarenakan ibta mengenakan atau memakai uniform seragam danjonghe boyoyo. Ya, boida atau boyoyo itu artinya adalah terlihat ya, terlihat rapi. Sekarang 작업장에서는 ya ada partikel subjek nen ya. Jadi ada partikel subjek yang di tengah diartikan yang, tapi kalau ini adalah partikel subjek ya, kita penggal di sini. 직장에서는 단정하고 깔끔한 옷차림을 해야 해요. Di tempat kerja, ya heyo itu artinya harus ya. Harus, 옷차림 itu artinya adalah berbusana yang bersih dan rapi ya, seperti itu ya. Coba kita lanjutkan yang ini. 그림을 보고 lihatlah gambar ko, kemudian almajen 말을 연결하세요. Sambungkanlah mal perkataan atau kata yang benar. Ya, ini ada nektairel pulta, itu artinya adalah melepas dasi. Ya, melepas dasi. Nomor yang ini jiporel nerida, menurunkan resleting. Nektairel meda, mengenakan dasi. Danjurel pulta, melepas kancing ya. Terus ini danjurel jamheda, mengencangkan atau mengancing dia mengancingkan itu ya, mengancingkan baju. Danju itu artinya kancing ya. Sekarang kita lanjutkan yang tata bahasa 1 ya, yang munbob 1 ini. Ini ada pola kalimat ao buida atau ao buyoyo atau ao buimnida. Jadi kalau ada kata buimnida atau buyoyo di belakang, ini artinya adalah terlihat ya, atau kelihatan. Jadi dilekatkan pada kata sifat untuk mengekspresikan penampilan atau asumsi terhadap suatu objek. Udah terlalu bertele-tele ya, pokoknya simple aja belajarnya. Kalau ada kata sifat, belakangnya ada kata buida atau buyoyo atau buimnida, itu artinya adalah terlihat atau kelihatan, gitu aja ya. Oke, contohnya coba kita bahas yang ini. Tuan si aju bapak boyoyo. Jadi saudara tuan, aju itu sangat ya, bapak itu sibuk ya, boyoyo itu terlihat, saudara tuan terlihat sangat sibuk gitu ya. Ne o늘 일 좀 많아요. Ya, hari ini pekerjaannya itu sedikit banyak gitu ya. Lalu bawahnya 입방 좀 드셔보세요. Ya, kata 드셔보세요, kalau ada kata 보세요, cobalah untuk makan sedikit roti ini gitu ya. 제가 만들었어요. Kalau 저는 만들었어요 itu artinya adalah saya membuatnya, saya telah membuatnya. Kalau 제가 itu artinya adalah sayalah yang telah membuatnya gitu ya.
Jadi kalian harus bisa membedakan ya. 저는 만들었어요. Saya telah membuatnya. Kalau jika 만들었어요, sayalah yang telah membuatnya. Ini artinya ya. 정말 맛있어 보여요. Ya, sungguh itu terlihat ya. Kelihatannya itu sangat enak ya. Atau kelihatannya itu sungguh enak gitu ya. 좀 불편해 보이는데. Jadi kalau ada kata ini, kata penghubung ya, kita penggal dulu dari kata penghubungnya terlebih dahulu ya Yorpun, karena tidak ada partikel subjek, kita penggal dari kata penghubungnya. Ini kata nende ya. Jadi terlihat sedikit tidak nyaman nde, akan tetapi 괜찮아요, apakah tidak apa-apa. 넥타이를 불어야겠어요. 겠어 itu artinya adalah pastinya, ya harus melepas dasi gitu ya. Pastinya harus melepas dasi. Oke, kalau ada seperti ini kita penggal dari kata penghubungnya nikah. Dikarenakan mengenakan baju tersebut ya, 날씬해 보여요. Kamu terlihat sangat 날씬, itu artinya adalah langsing gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini ya 여러분. 보이다를 사용해서, jadi gunakanlah kata 보이다 ini ya so, lalu 대화를 완성하세요, sempurnakanlah percakapannya. Coba kita bahas yang nomor 1 terlebih dahulu ya. Ini disuruh merubah kata yang di dalam kurung ini menjadi bentuk 보여요 atau bentuk terlihat atau kelihatan ya. Kalau 답답하다 itu artinya adalah menunjukkan perasaan yang ini ya, tidak nyaman atau sesak gitu ya, gerah atau sesak gitu ya. Coba Rian 씨, 단추를 좀 부는 게 어때요? Saudara Rian, bagaimana kalau aku sedikit melepas kancingku gitu ya. 답답해 보여요. Aku itu kelihatan sangat sesak sekali ya, sesak sekali, terlihat sangat sesak sekali gitu ya. 그래요, begitukah? 전 별로 불편하지 않아요. Jadi 전 itu saya, 별로 itu artinya agak ya. Saya itu agak. Kalau 불편하다 itu tidak nyaman. Kalau 불편하다 tidak nyaman, kalau 불편하지 않아요 berarti artinya adalah tidak nyaman. Maksudnya itu nyaman ya. Jadi aku itu anggap aja itu nyaman, agak nyaman sih ya. Aku itu agak nyaman atau aku tuh nggak ada masalah gitu ya, baik-baik saja. Jadi tidak apa-apa gitu ya. 답답하다 itu artinya sesak ya, atau gerah gitu. Nomor 2, 넥타이를 매니까, kalau ada kata nikah, kata penghubung nikah artinya dikarenakan. Dikarenakan memakai dasi 아주 단정해 보여요. 단정하다 itu artinya adalah rapi. Kalau 단정해 보여요 itu artinya terlihat rapi. Jadi dikarenakan memakai dasi itu terlihat sangat rapi gitu ya. 그래요, begitukah? 감사합니다, terima kasih gitu ya. Nomor 3, 지훈 씨가 오늘 titik-titik ya. Coba 지훈 씨가 오늘 피곤하다 itu artinya adalah lelah atau capek. Jadi saudara Jihun hari ini 피곤하다, 피곤해 보여요, terlihat sangat capek gitu ya. 어제 늦게까지 일을 해서, ya ini kita penggal di sini ya, so, sebab kemarin itu telah bekerja sampai larut malam gitu ya. 그런 것 같아요, sepertinya begitu gitu ya ya bun. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 ya, percakapan 2. Ini ada percakapan antara 공장장 ya. 공장장 itu artinya adalah kepala pabrik, dan ada Rihan. Coba ini 공장장 bilang, Rian 씨, 잠깐 나 좀 봐. Saudara Rihan, tolong kamu
coba melihat ya, melihat sebentar saya gitu ya, sebentar. Maksudnya tolong lihat saya sebentar gitu ya. 네, 무슨 일 있으신데요? Ya, 무슨 일. Ada masalah. 일 itu pekerjaan atau masalah ya. Ada masalah apa? Ya, ada masalah apa? Terus ini 공장장 bilang, 리안 씨, 요즘 일이 많아서 힘든 건 알겠어요. Rihan, akhir-akhir ini itu sebab banyak sekali pekerjaan. 힘든 거 알겠어요. Pastinya kamu tahu kan gitu ya. Jadi Rihan, akhir-akhir ini tuh banyak pekerjaan. Kamu tahu kan pastinya gitu ya. 그래도 meskipun begitu, 기계를 발로 뚝뚝 차고. Jadi meskipun begitu, kata tuk-tuk cata itu artinya adalah menendang ya. Menendang dengan menggunakan kaki, mesin itu ya. Menendang mesin dengan menggunakan kaki. Kemudian, itu kemudian, 작업장에서 크게 떠드는 건 hal yang berisik atau berteriak-teriak ya. Berteriak secara besar ya, dengan menggunakan suara yang besar di tempat kerja. 정말 예의가 없는 행동이잖아요. Bukankah itu adalah 행동, tindakan yang sungguh tidak ada sopan santunnya gitu ya. 죄송해요, mohon maaf. 저도 모르게, aku juga tidak tahu, aku juga nggak mengerti. 짜증이 나서, sebab aku itu menjadi, nata itu menjadi ya, menjadi jengkel. 그랬어요, sepertinya begitu. Jadinya begitu ya. 요즘 다들 그럴 거예요. 거예요, kemungkinan akan ya. 요즘, akhir-akhir ini. 거예요, kemungkinan akan. 다들, itu da itu kan semua. Kalau 다들 itu semua ya, maksudnya semua orang. Akhir-akhir ini semua orang kemungkinan juga akan seperti itu, sama seperti yang kamu rasa akhir-akhir ini karena capek ya gitu ya. 서로 조금씩만 배려합시다. Marilah kita saling peduli. Marilah kita peduli sedikit ya. Peduli man itu hanya sedikit-sedikit satu sama lain ya. Maksudnya itu marilah kita saling peduli gitulah ya. Coba ya walaupun kita dengarkan listeningnya di track 113 lalu kita jawab pertanyaannya nanti ya. 대화 2. 리안 씨, 잠깐 나 좀 봐요. 네? 무슨 일이신데요? 리안 씨, 요즘 일이 많아서 힘든 건 알겠어요. 그래도 기계를 발로 툭툭 차고 작업장에서 크게 떠드는 건 정말 예의가 없는 행동이잖아요. 죄송해요. 저도 모르게 짜증이 나서 그랬어요. 요즘 다들 그럴 거예요. 서로 조금씩만 배려합시다. Sekarang kita lanjutkan yang pertanyaannya ya 여러분. 리안은 무슨 행동을 했어요? Jadi Rihan telah melakukan 행동 itu tindakan apa? Jadi Rihan telah melakukan tindakan apa? Jadi 기계를 발로 뚝뚝 차고. Jadi dia itu telah menendang dengan menggunakan kaki mesin ya. Maksudnya dia itu telah menendang mesin dengan kaki. Kemudian 작업장에서 크게 떠들었어요. Dia itu telah berteriak ya, berteriak-teriak secara besar ya. Maksudnya itu berteriak-teriak dengan suara yang besar di tempat kerja gitu ya. Sekarang nomor 2. 리안은 saudara Rian 왜 이런 행동을 했어요? Rihan kenapa 했어요? Telah melakukan tindakan yang seperti ini gitu ya. Jadi 짜증이 나서 그랬어요. Sebab dia itu menjadi jengkel, sepertinya begitu gitu ya.
Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang owi. Ini yang kosakata 2 ada tedo. Tedo itu artinya adalah sikap ya. Kalau 행동 itu artinya adalah tindakan. Sekarang ada 예의. 예의가 있다. Itu ada sopan santunnya ya, punya sopan santun. Kalau ini 예의가 없다, tidak punya sopan santun. 반말을 하다, melakukan bicara secara informal ya, bahasa kasar. 존댓말을 하다 itu artinya adalah melakukan bahasa sopan atau bahasa halus. Ini ada 존중하다 itu menghargai, 배려하다 itu mengalah ya. Ini artinya adalah tenggang rasa gitu ya, atau mengalah. Ini ada 칭찬하다 itu memuji. Terus ada 함부로하다 itu artinya adalah melakukan sembarangan ya, maksudnya tuh melakukan kerja seenaknya sendiri, melakukan tindakan dengan seenaknya itu loh ya. Kalau ini 피해를 주다 itu merugikan atau mengganggu orang lain. Ini ada 불쾌하다 itu artinya merasa tidak senang atau merasa tidak nyaman. Kalau 무시하다 itu artinya adalah cuek ya, ini cuek atau mengacuhkan atau mengabaikan. Sekarang yang nomor 1 kita artikan 빈간에 맞는 표현을 보기에서 골라 문장을 완성하세요. Jadi 완성하세요, sempurnakanlah 문장 kalimat, 골라 pilihlah, di bogi contoh yang mengekspresikan yang benar pada kolom gitu ya. Intinya kita disuruh mengisi ini ya, coba. 직장에서 지켜야 할 것. Jadi hal yang 야하다 harus, hal yang harus ditaati di tempat kerja. Hal yang harus ditaati di tempat kerja. Sekarang kita bahas yang nomor 1 ya, 여러분. 직장에서 일이 많을 때는 ya, partil subjeknya di sini ya, kita penggal di sini saat banyak pekerjaan, esok di tempat kerja, 서로 titik 주세요. Saya mohon untuk, ya ini saya mohon untuk 배려해 주세요. Saya mohon untuk peduli satu sama lain gitu ya. Saya mohon untuk peduli satu sama lain. 배려해 주세요 ya. Nomor 2, 신입사원에게도. 신입사원 itu artinya adalah pekerja baru ya. 신입사원에게도 반말 말고 존댓말을 해주세요. Jadi itu 존댓말을 해주세요. Saya mohon untuk berkata secara sopan atau halus ya. Jangan berkata secara kasar juga ya, kepada pegawai yang baru gitu ya. Jadi 반말 말고 존댓말을 해주세요. Saya mohon untuk berkata sopan, 말고 jangan berkata kasar gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3, 동료의 의견을 titik 주세요. Ya, kata 존중 itu artinya adalah menghargai ya. Jadi kalau 존중해 주세요, saya mohon untuk menghargai ya. Menghargai pendapatnya 동료 itu artinya adalah rekan gitu ya. Nomor 4, 일을 할 때는 ya, saat bekerja 옆 사람에게 titik 마세요. Ya, saat bekerja. Jadi 피해를 주지 마세요. itu artinya adalah jangan ya. Saat bekerja jangan. 피해를 주다 itu artinya adalah merugikan. Jangan merugikan kepada orang di sampingnya atau orang di sekitarnya gitu ya. Nomor 5, 다른 사람의 물건을 titik 안 돼요. Tidak boleh ini 함부로 하면 tidak boleh jika sembarangan. Kata hamburu itu sembarangan ya, atau seenaknya. Tidak boleh jika seenaknya, atau seenaknya itu
mengambil barang milik orang lain. Tidak boleh jika seenaknya terhadap barang milik orang lain. Gitu. Oke, Yorobun, sekarang kita bahas yang munbob, yang tata bahasa 2. Ini kita belajar bentuk ke ya, seperti ini. Jadi kalau ada kata sifat, belakangnya ada kata ke di belakangnya. Ini kita simpel aja ya belajarnya. Ini artinya adalah secara atau dengan cara gitu aja. Pokoknya secara gitu aja ya. Coba kita bahas yang ini coba ya. 불편하게 해서 미안해요. Ya, jadi sebab aku telah melakukan secara tidak nyaman, mianheo, aku mohon maaf. 괜찮아요, tidak apa-apa. 신경 쓰지 마세요. Kalau ada kata 지마세요, itu artinya adalah jangan. 신경 쓰다 itu artinya adalah menjaga ya. Pokoknya kalau ini 신경 쓰지 마세요 itu artinya adalah jangan diambil hati gitu ya. 신경 쓰지 마세요, nggak usah diambil hati gitu ya. Terus 초대해 주어서, sebab memberikan undangan, terima kasih. Sebab mengundang saya, terima kasih. 맛있게 잘 먹었어요. Aku telah makan dengan baik ya, secara enak ya. Saya telah menikmati hidangannya dengan menyenangkan gitu ya. Terus 직장에서는 di tempat kerja 예의 있게 행동해야 해요. Ya 해요 itu artinya harus melakukan tindakan secara yang ada sopan santunnya. Jadi di tempat kerja itu harus melakukan tindakan secara yang ada sopan santunnya gitu ya. Maksudnya di tempat kerja harus bersikap sopan gitu ya. 여기는 공공장소니까 di sini dikarenakan adalah tempat umum. 그렇게 크게 떠들면 안 돼요. Tidak boleh jika kamu itu berteriak-teriak ya secara keras ya atau secara besar seperti itu. Sekarang kita bahas yang ini ya, 여러분. 대화를 읽고, jadi bacalah percakapannya, kemudian 맞는 대답을 고르세요. Pilihlah jawaban yang benar. Coba kita artikan, kita bahas pelan-pelan ya. Yang nomor 1. Coba ini jawabannya yang nomor berapa? Yang nomor 1 ini. 나이가 가든 사람한테 반말을 하면 안 돼요? Jadi, apakah tidak boleh jika ya ini 반말을 해요 itu artinya adalah berbahasa kasar atau berbahasa informal ya kepada orang yang sama usianya gitu ya. Apakah tidak boleh jika berkata informal atau berkata kasar kepada orang yang sama usianya? 아직 진하지 않으면. Jadi jika kata ajik itu artinya adalah masih ya. Jika masih jian tidak akrab ya, maksudnya tuh jika masih belum akrab, saramel titik hal su isoyo. Itu al suit itu kita bisa titik secara tidak nyaman orang lain. Jadi jawabannya adalah nomor 1 misalnya 불편하고 itu tidak nyaman, dan kalau ini 불편하게 secara tidak nyaman. Jadi yang betul adalah nomor 2 ya Yorob ya. Jadi bisa melakukan secara tidak nyaman orang lain atau bisa membuat tidak nyaman orang lain. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Kalau nomor 1 kurang cocok ya. Sekarang yang nomor 2, coba. 직장에서 titik 생활하려면 jika, kalau 면 itu jika, kalau 하려면 jika mau ya, atau jika hendak, atau jika mau hidup titik di tempat kerja 서로 배려하는 게 좋아요. sebaiknya
peduli satu sama lain. Ya, kata 즐겁게 itu secara menyenangkan. Kalau 즐겁고 itu artinya menyenangkan dan gitu ya. Jadi yang betul itu adalah nomor 1 ya Yorobun ya. Jika mau hidup secara menyenangkan di tempat kerja, itu sebaiknya peduli satu sama lain. Itu ya. Sekarang yang nomor 3. 이게 더 titik-titik 의자니까 여기에 앉으세요. Jadi ini adalah dikarenakan kursi yang secara nyaman, secara lebih nyaman, jadi duduklah di sini. Misalnya kalian jawab nomor 2 ya. Pyeonhage secara nyaman ya. Kalau Pyeonhan itu yang nyaman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang nomor 1 ya Yorobun ya. Kalau nomor 1 itu yang nyaman, kalau nomor 2 itu secara nyaman. Jadi jawabannya 이게 더 편한 의자니까. Ini dikarenakan kursi yang nyaman, yang lebih nyaman, kata to itu lebih ya. Ini dikarenakan kursi yang lebih nyaman, 여기에 앉으세요. Duduklah di sini. 네, 고마워요. Ya, terima kasih. Sekarang kita bahas yang 활동 ya, yang aktivitas. 직장 예절에 관한 ya tanda lingkaran atau silang. 퀴즈입니다. Ini adalah kuis ya, kuis titik 관한 itu mengenai etika tempat kerja gitu ya. 잘 읽고 jadi bacalah dengan baik. 고 kemudian 질문에 답하세요. Jawablah pertanyaannya. Jadi 맞으면 jika benar itu kasih tanda lingkaran. 틀리면 jika salah kasih tanda silang. 표시하세요 itu tandailah ya. Ini kata 표시하세요 tandailah. Coba yang nomor 1 coba kita bahas. Saya besarkan ya. 직장에서는 ini partikelnya di sini ya. Jadi di tempat kerja 단정하고 깔끔하게 옷을 입어야 합니다. Ya 합니다 harus 입다 mengenakan atau memakai baju ke secara bersih dan rapi. Jadi tanda lingkaran ya karena betul itu ya. Sekarang yang nomor 2. 작업을 할 때는 saat bekerja 작업복의 단조를 불어야 합니다. Saat bekerja ya 합니다 itu artinya harus melepas ya, harus melepas kancingnya pakaian kerja. Jadi saat bekerja harus melepas kancingnya pakaian kerja, padahal harus mengancingkan ya. Berarti ini salah ya Yorobun. Jawabannya adalah yang silang. Sekarang yang nomor 3, saya besarkan aja biar lebih enak. Nomor 3, 작업장에서는 di tempat kerja 신발끈을 묶었는지. Jadi kata mukta itu artinya adalah mengikat ya, kata muk itu mengikat. Di tempat kerja itu mengikat tali, katakan itu tali sepatunya itu 확인하는 것이 좋습니다. Kata 것이 좋습니다 itu artinya sebaiknya ya. Sebaiknya mengecek ini mengikat tali sepatu. Maksudnya itu apa? Di tempat kerja kalian tuh sebaiknya mengecek ya. Tali sepatu kalian itu sudah diikat atau belum gitu ya. Jadi ini sesuai ya. Ini berarti lingkaran. Sekarang nomor 4. 예의가 있다는 것은 jadi hal yang ada, kata yang ada sopan santunnya 다른 사람을 배려하는 것입니다. Jadi hal yang ada sopan santunnya itu adalah hal yang peduli orang lain gitu ya. Berarti sesuai, berarti lingkaran ya. Sekarang nomor 5. 일할 때는 saat bekerja 다른 사람을 무시하는 것이 좋습니다. Saat bekerja 것이 좋습니다. Sebaiknya 무시하다, cuek
kepada orang lain. Maksudnya itu saat bekerja sebaiknya mencueki atau mengabaikan orang lain. Jelas salah ya. Sekarang nomor 6. Witsaramegenen kepada orang atas. Wi itu atas ya, kalau witsaram itu atasan. Kepada atasan jondet marel heya hamnida, harus berkata yang honorofik atau sopan. Berarti betul lingkaran. Sekarang nomor 7. 진한 동료와는 반말을 해도 됩니다. Jadi kepada atau dengan ya, dengan rekan kerja yang sudah akrab. Kata 진한 itu artinya adalah yang sudah akrab. 반말을 해도 됩니다. Boleh juga jika kita itu berkata yang informal atau sopan ya, berarti betul ya, lingkaran. Sekarang nomor 8. 아랫사람에게도 kepada orang bawahan pun ya, kata to itu juga kepada orang bawahan pun 예의 있게 행동해야 합니다. ya 합니다 harus bertindak ya, harus bertindak secara sopan ya, secara yang ada sopan santunnya atau secara sopan, lingkaran ya, betul ya. Sekarang nomor 9. 진한 동료에게 함부로 해도 됩니다. Jadi ege kepada ini dongryo, rekan yang sudah akrab. 진한 dongryo itu rekan yang sudah akrab. 함부로 해도 됩니다. Boleh juga jika kita itu seenaknya atau sembarangan atau berlaku seenaknya. Nggak boleh ya, meskipun sudah akrab kita tidak boleh sembarangan kepada orang yang sudah akrab. Sekarang nomor 10. 다른 사람을 불편하게 하는 행동은. Jadi ini partikel subjeknya ini ya, kita penggal dari sini. 행동, tindakan yang hata itu melakukan secara tidak nyaman orang lain. Haji malaya hamnida. Ya hamnida harus jima, jangan dilakukan. Harus jangan dilakukan. Jadi tindakan yang melakukan secara tidak nyaman orang lain itu harus jima, jangan dilakukan. Sekarang kita lanjutkan. Oh ya, ini lingkaran ya. Sekarang nomor 2. 정답을 보고. Jadi lihatlah jawaban. 정답 itu jawaban kalian. 고 kemudian 여러분의 점수를 계산해 보세요. 보세요. Cobalah 계산, menghitung 점수, skornya 여러분. 여러분 itu kalian semua. 문제당 1점이에요. Jadi 문제당 itu tiap soalnya itu 1 skor gitu ya. Tiap soalnya itu skornya 1 itu maksudnya tuh. Coba 여러분은, jadi 여러분은 어떤 사람이에요? Jadi kalian itu termasuk orang yang mana, orang yang bagaimana itu ya. Maksudnya yang skornya itu bagaimana seperti itu. 알아보세요. Cobalah mencari tahu. Ya, ini misalnya kalian, ini kan soalnya kan ada 10 ya 여러분 ya. Soalnya itu ada 10. Misalnya kalian itu nilainya itu 8 poin ke atas, itu berarti artinya itu apa? Artinya 직장에서 의의 저를 잘 알고 있어. Itu adalah kalian itu koit sedang tahu dengan baik ya etika di tempat kerja. Jadi kalau nilai kalian tuh betul 8 ke atas, itu kalian tuh tahu dengan baik etika di tempat kerja. Misalnya nilai kalian itu betul cuman antara 4 sampai 7 poin ya. Berarti kalian itu termasuk yang ini. 직장 예절에 대해 조금 더 생각해 보세요. 보세요, cobalah, 생각하다, berpikir, 더, lagi. Cukup sedikit. Jadi, cobalah berpikir sedikit lagi tentang etika di tempat kerja. Tuh ya, kalau misalnya nilai kalian itu di bawah 3, maksudnya itu betul di bawah 3, 직장 예절에 대해 다시 공부하세요. Ya,
Ini belajarlah lagi tentang etika tempat kerja gitu ya. Jadi kalian tuh termasuk orang yang mana, betul berapa gitu ya. Saya yakin semuanya itu betul 8 ke atas ya. Jadi termasuk yang atas. Oke, ini ada 정보 informasi ya. 작업 현장의 복장. 복장 itu artinya kostum ya, atau pakaian tempat kerja ya, pakaian di tempat kerja. Kalau ini 농업 ya, 농업 itu pertanian, industri pertanian itu pakaiannya seperti ini ya. Kalau industri peternakan, perikanan ya, itu pakaian seperti ini. Terus ini 제조업 atau 용접 itu manufaktur, pakaiannya seperti ini. Terus ini ada 제조업 yang bagian milling Jakob, bagian penggilingan ya, bagian industri, cuman dia bagian penggilingan, pakaiannya seperti ini. Terus konsolop, konstruksi bangunan itu pakaiannya seperti ini. Terus ini ada 유통업 atau 제품 포장, itu adalah bagian industri, pakai bagian pengemasan, itu pakaiannya seperti ini gitu ya 여러분. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기 ya. Coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar gitu ya. Coba kalau ada gambar seperti ini, coba kita dengarkan lalu kita jawab ya. Coba yang nomor 1, jawabannya nomor berapa? 36과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 1, 작업복을 입었네요. 2, 작업을 시작했네요. 3, 작업을 하고 있네요. 4, 작업장에 들어갔네요. Oke, jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분 ya. Coba nomor 1. Sekarang yang nomor 2, coba kita dengarkan lalu kita jawab. 2번 1. 단추를 잠그고 있어요. 2. 지퍼를 올리고 있어요. 3. 유니폼을 입고 있어요. 4. 넥타이를 매고 있어요. Oke, jawabannya adalah nomor 4 ya 여러분. Sekarang yang nomor 3, coba 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaannya. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Coba kita artikan pelan-pelan. Nomor 1, 어른 지퍼를 올릴게요. Itu artinya kata 어른 itu segera ya. Kata 어른 itu segera, 올게요 akan saya naikkan resletingnya. Itu nomor 1. Nomor 2, 빨리 옷을 가져올게요. Jadi 올게요 artinya akan, 가져오다 akan saya datang dengan membawa baju secepatnya. Nomor 3, 금방 작업복을 입을게요. 올게요 akan, 입다 saya pakai pakaian kerjanya segera, atau segera akan saya pakai pakaian kerjanya. Nomor 4, 제가 신발을 빌려줄게요. 올게요. Jadi jika itu adalah sayalah yang, 올게요 akan, juta memberi, pinjam alas kakinya. Sayalah yang akan memberi, pinjam atau meminjamkan alas kakinya. Itu ya. Jadi jawabannya itu nomor berapa? Coba kita dengarkan. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 잠깐만요. 작업할 때는 작업복의 지퍼를 꼭 올려야 해요. Oke, jadi jawabannya betul adalah yang nomor 1 ya 여러분. 어른 지퍼를 올릴게요.
segera akan saya naikkan resletingnya. Sekarang nomor 4, jika hages습니다. Jika sayalah yang, ket itu artinya akan, sayalah yang akan melakukannya. Sayalah yang akan melakukannya. Kata ket itu bisa diartikan akan, bisa diartikan pastinya akan ya. Nomor 2, 나중에 다시 올게요. Jadi 나중에 itu nanti, 올게요 aku akan, 오다 datang lagi. Nomor 3, 앞으로는, 앞으로 itu kedepannya, 조심할게요. Kedepannya, 할게요 aku akan hati-hati. Nomor 4, 그럼 다음에 뵙겠습니다. 그럼 kalau begitu, 뵙겠습니다 pastinya kita akan bertemu pada berikutnya, atau pastinya kita akan bertemu di lain kesempatan. Jadi jawabannya yang nomor berapa? Coba kita dengarkan lalu kita jawab ya 여러분 ya. 4번. 그렇게 크게 이야기하면 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있어요. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 3. 앞으로는 조심할게요. Kedepannya, 할게요 aku akan hati-hati gitu ya. Atau kedepannya aku akan lebih berhati-hati. Sekarang yang nomor 5, 이야기를 듣고 dengarkan dengarkan ceritanya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Ya, 남자가 이어서. Jadi melanjutkan laki-laki, ya maksudnya tuh meneruskan kata-kata laki-laki ini. Lalu hal 행동으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar menurut tindakan yang akan dilakukan, itu ya. Tindakan yang akan dilakukan laki-laki itu apa, seterusnya itu ya. Nomor 1, 작업복을 산다. Itu artinya adalah membeli pakaian kerja. Nomor 2, 작업복을 벗는다. Itu artinya adalah melepas pakaian kerja. Nomor 3, 작업복 단추를 본다. Melepas kancing pakaian kerja. Nomor 4, 작업복 단추를 잠근다. Itu artinya adalah mengancingkan ya, mengancingkan kancingnya ini 작업복, pakaian kerja. Jadi jawabannya yang nomor berapa? 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 투안 씨, 왜 작업복 단추를 안 잠갔어요? 너무 더워서 좀 풀었어요. 더워도 작업복 단추를 풀면 안 돼요. 그러면 위험하니까 얼른 잠그세요. Jadi jawabannya yang nomor 4 ya 여러분 ya. 작업복 단추를 잠그다. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang wajang 연습 ya, yang latihan tambahan ini. 대화를 듣고 dengarkanlah percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Coba yang nomor 1 ini ya. 남자는 왜 작업복을 바꾸고 싶어 합니까? Laki-laki, kenapa? Ya, kenapa? Kosip itu artinya ingin ya. Kenapa ingin mengganti atau merubah pakaian kerjanya? Jadi laki-laki kenapa ingin mengganti pakaian kerjanya? Nomor 1, 작업복이 커서. Sebab pakaian kerjanya itu itu besar ya. Nomor 2, 사이즈가 없어서. Sebab itu size-nya itu tidak ada gitu ya. Sebab size-nya tidak ada. Nomor 3, 작업복이
찢어졌어. Jadi sebab Jakobuk pakaian kerjanya 찢어지다 itu artinya adalah robek ya. Sebab pakaian kerjanya tuh robek. Kata ini artinya robek ya. Nomor 4, Jakobuk이 오래돼서. Sebab pakaian kerjanya itu sudah lama gitu ya. Jadi karena ini nggak ada file listeningnya, kita artikan aja ya walaupun ya. Sekarang kita coba lihat artinya tuh gimana. Coba ini yang laki-laki. Panjang님, Pak Mandor, 일하다가 ketika bekerja, Jakobuk이 찢어졌어요. Pakaian kerjaku itu robek gitu ya. 그래요, begitukah? 내가 새 걸로 신청해 놓을게요. Jadi aku akan mendaftarkan dengan hal. Kata hal ini ya, kata code itu hal atau barang yang baru. Aku akan mendaftarkan atau memintakan ya dengan baju yang baru gitulah ya. Terus 그런데 제가 좀 살이 쪄서요. Akan tetapi saya itu 좀 sedikit ya. 살이 쪄서 itu adalah sebab ya. Maksudnya 살이 쪄 itu artinya adalah gemuk ya. Akan tetapi saya itu sedikit gemuk ya. Sedikit gemuk. Ini ada 이왕이면 kalau bisa itu 이왕이면 kalau bisa 조금 큰 사이즈로 주시면 좋겠습니다. Jadi itu akan bagus jika memberikan dengan size yang sedikit besar itu kalau bisa itu ya. 알겠어요. Aku mengerti. 사이즈가 어떻게 되지요? Size-nya itu bagaimana? Maksudnya ukuran kamu atau size kamu itu berapa gitu ya. Jadi jelas ya jawabannya itu adalah sebab pakaian kerjanya itu adalah robek ya. Jawabannya adalah nomor 3 ya ini ya. Sekarang kita bahas yang EPS topik ilgi. Coba kita artikan terlebih dahulu. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian pilihlah munjang kalimat yang benar. Coba nomor 1 kita artikan. 단추를 풀고 있습니다. 꼬잇 sedang 풀다 melepas ya. Sedang melepas 단추 kancing. Nomor 2, 넥타이를 풀고 있습니다. Sedang melepas dasi. Nomor 3, 신발끈을 묶고 있습니다. Sedang mengikat ya, sedang mengikat tali sepatu. Nomor 4, 지퍼를 내리고 있습니다. Sedang menurunkan resleting. Ya, coba. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya, Yorobun ya. Sedang melepas dasi. Kalau nomor 3 ini sedang mengikat ya, mengikat tali sepatu. Sekarang yang nomor 2 ya, Yorobun. 말을 합니다. Itu melakukan bahasa kasar. 그게 말합니다. Berkata secara besar ya, berkata secara besar. Nomor 3, 천천히 말합니다. Berkata secara 천천히, pelan-pelan ya, berbicara pelan-pelan. Kalau ini berbicara keras, kencang. Nomor 4, 존댓말을 합니다. Itu berbahasa sopan ya, berbicara dengan bahasa sopan. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 dan nomor 4. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi, masukkan ke kolom. Ya, coba nomor 1. 직장에서는 di tempat kerja, 항상 itu selalu ya. Di tempat kerja selalu titik-titik 옷을 입어야 합니다. Ya 합니다 harus, 입다 memakai, 옷 baju, titik-titik selalu. Nomor 1, secara rapi. Nomor 2, 불쾌하게, secara tidak nyaman.
Nomor 3, 조용하게 secara sunyi. Nomor 4, 재미있게 secara menyenangkan. Secara menarik ya, secara menarik atau menyenangkan juga bisa ya. Jadi di tempat kerja itu harus memakai baju secara rapi selalu. Jawabannya adalah nomor 1 ya, 여러분. Sekarang yang nomor 4, 작업복을 입을 때는 T, saat memakai pakaian kerja, 지퍼를 목까지 titik-titik 합니다. Jadi kata ya hamnida itu harus ya, harus titik-titik sampai leher resletingnya. Ya, nomor 1, mukoya hamnida, harus diikat resletingnya sampai leher. Ya, jelas salah ya, nggak mungkin kan resleting itu diikat. Nomor 2, resleting itu di olyoya hamnida, harus dinaikkan sampai leher resletingnya, ya, sampai lehernya ini ya. Nomor 3, iboya hamnida, harus dipakai sampai leher resletingnya. Jelas salah. Nomor 4, puloya hamnida, harus dilepas sampai leher resletingnya. Jadi jawabannya yang betul adalah nomor 2. Jadi saat bekerja harus dinaikkan sampai leher resletingnya. Sekarang kita bahas yang nomor 5, 여러분 ya. Coba 다음 글 읽고 bacalah artikel berikut. 물음에 답하십시오. Jawablah mulem itu pertanyaannya. Coba kita artikan. 직장 생활을 할 때는 saat 생활하다 itu hidup ya. Saat hidup di tempat kerja itu ya. Saat melakukan kehidupan di tempat kerja, 단정한 옷차림을 해야 합니다. Ya 합니다, kita itu harus 옷차림 itu berbusana yang rapi. 사무직은 사무직, kalau 사무실 itu kantor ya. Kalau 직원 itu karyawan. Kalau 사무직 berarti pegawai kantor ya. 사무직은 양복이나 정장. Ini bukan 정장 ya, tapi 정장. 정장 itu artinya adalah pakaian formal ya. Jadi 사무직은 양복이나 정장을 입고, jadi pegawai kantor itu mengenakan atau memakai ini adalah pakaian formal, ina atau 양복, jas gitu ya. 넥타이를 맵니다. Kemudian 넥타이를 맵니다. Kemudian memakai dasi gitu ya. 생산직에서도, jadi 생산직에서도 근무복이나 작업복을 입고, jadi ini 생산직 itu karyawan bagian produksi, jadi itu karyawan bagian produksi pun ya juga itu 근무복 itu adalah pakaian kerja, atau 작업복 itu seragam kerja, 입고 memakai baju kerja dan pakaian kerja itu kemudian 점퍼의 지퍼는 꼭 올립니다. Jadi itu resletingnya jaket kerja itu ya. 점퍼 itu jaket ya. Jadi resletingnya jaket kerja, 꼭 itu wajib ya. Wajib dinaikkan gitu ya. 단정하고 깔끔한 옷차림은 berbusana yang rapi dan bersih itu ya. Kebalik ya. Berbusana yang bersih dan rapi 가장 기본적인 직장 예절입니다. Itu adalah etika 직장, tempat kerja yang paling pokok gitu ya. Sekarang kita artikan kalau 내용과 맞지 않은 것은, jadi hal yang jian tidak benar, jadi hal yang tidak benar dengan isi artikel di atas itu apa? Berarti kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya, 여러분 ya. Nomor 1, 옷차림은 직장 예절입니다. Berbusana itu adalah etika tempat kerja. Ya, sesuai
nomor 2, 단정한 옷차림을 해야 합니다. Harus berbusana secara rapi. Betul ya, sesuai. Nomor 4, 사무직 직원은, jadi pegawai kantor yang 복을 입고 itu mengenakan 양복, itu artinya adalah jas, kemudian 넥타이를 맵니다, lalu menggunakan atau memakai dasi, gitu ya. Betul ya. Sekarang nomor 3, 생산직 직원은 karyawan produksi ya, karyawan bagian produksi, 정장을 주로 입니다. itu biasanya memakai 정장, itu artinya adalah pakaian formal. Jelas salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 2 karena tidak sesuai dengan isi yang kita baca di atas ini. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini wak장 연습 latihan tambahan. 다음 표시를 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang penjelasannya itu secara benar, jadi yang ditandai berikut ini. Itu kata 표시 itu tanda. Coba nomor 1, 반바지를 입지 마십시오. 지마십시오, janganlah, 입다 memakai celana pendek. Nomor 2, 안전모를 반드시 쓰십시오. Jadi itu pastikan, setelah itu menggunakan, pastikan untuk menggunakan helm keselamatan. Nomor 3, 일할 때는 saat bekerja 정장을 입으십시오. Itu pakailah 정장, itu artinya adalah pakaian formal. Nomor 4, 작업복의 지퍼를 반드시 올리십시오. Jadi itu adalah pastikan untuk menaikkan resletingnya pakaian kerja. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. 정답은 4번입니다. Nomor 2, 다음을 보고 lihatlah berikut ini. Kemudian 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar. Coba kita artikan. Coba ya. 일할 때는 saat bekerja 단정하게 옷을 입습니다. Saat bekerja itu memakai baju secara rapi, gitu ya. 사무실에서 일하는 사람은, jadi orang yang bekerja di kantor, 양복이나 정장을 입고, mereka itu memakai seragam ya, pakaian formal ataupun memakai jas, itu ya. Kemudian 공장에서 일하는 사람은 orang yang bekerja di pabrik, gitu ya. 작업복이나 근무복을 입어야 합니다. Harus mengenakan atau memakai pakaian kerja atau seragam kerja, gitu ya. 머리는 깨끗하게 빗고, jadi mori itu rambut, itu disisir secara rapi. Kemudian 남자는 laki-lakinya 면도를 하는 것이 좋습니다. Laki-laki itu sebaiknya juga dicukur kumisnya, gitu ya, atau dicukur gitu. 단추는 모두 채워야 합니다. Jadi kancingnya itu ya 합니다, itu harus dikancingkan semuanya. 안전모의 근은, jadi ini tali ya, ken itu artinya tali. Tali helm keselamatannya, helm keselamatan itu 안전모 ya. Tali helm keselamatannya 잘 조이고, itu dikencangkan dengan baik. Kemudian 신발끈도 잘 묶어야 합니다. Itu 신발끈, itu artinya adalah tali sepatunya juga itu ya 합니다, harus diikat dengan baik, gitu ya.
Jadi ini tadi kita disuruh mencari hal, pilihlah hal yang benar gitu ya, disuruh mencari hal yang cocok sesuai. Coba kita artikan yang nomor 1. Ya, nomor 1, 옷의 단추는, jadi kancing bajunya, itu kancing bajunya 모두 재우지 않아도 됩니다. Jadi kancing baju itu tidak dikancingkan semuanya juga boleh gitu ya. Nomor 1. Nomor 2, 안전모를 쓰니까, dikarenakan memakai atau mengenakan helm keselamatan, 머리는 빗지 않아도 됩니다. Jadi rambut itu tidak disisir juga boleh atau juga nggak apa-apa. Sekarang nomor 3, 공장에서 일하는 사람은, ya subjeknya di sini ya, jangan salah ngambil subjek, orang yang bekerja di pabrik, 정장을 입어야 합니다. Harus memakai 정장, itu adalah seragam pakaian ini ya, pakaian formal gitu ya. Nomor 4, 사무실에서 입는 옷과 공장에서 입는 옷은, ya subjeknya di sini ya. Baju yang dipakai di pabrik dan baju yang dipakai di kantor itu 다릅니다, itu berbeda. Jadi jawabannya yang betul itu adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. Jadi baju yang dipakai di pabrik dengan yang di kantor itu berbeda. 정답은 4번입니다. Oke 여러분, sekianlah pelajaran dari saya ya. Oke, nanti di bab selanjutnya kita akan melanjutkan bab lanjutannya, yaitu di bab 37. Jadi sekian pelajaran dari saya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.